Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramutia Galuh Gayatri dengan NPM 234111164 dari kelas manajemen 23C. Oke. Di sini saya ingin mengerjakan tugas dari mata kuliah pengantar manajemen yang diampu oleh Miss Berlintina Permatasari SPMM. Di sini saya akan membahas materi tentang etika manajemen. Kita langsung masuk aja ke topiknya. Yang pertama yaitu ada pengertian etika. Apa sih teman-teman etika itu? Udah ada yang tahu belum? Oke, kita bahas aja. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang arti baik dan buruk, benar dan salah. Kemudian, manusia menggunakan akal dan hati nuraninya untuk mencapai tujuan hidup yang baik dan benar sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Jadi, manusia itu dapat melakukan apa saja yang dikehendaki, yang dianggap baik dan benar, meskipun hati nuraninya itu menolak. Dan yang terpenting tujuannya itu dapat tercapai. Itu teman-teman. Yang kedua itu ada konsep etika manajemen. Adapun konsep etika manajemen dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Di antaranya yang pertama itu ada dimensi etika dalam manajemen. Menurut Robert Kreitner, etika pada dasarnya adalah studi mengenai tanggung jawab moral yang terkait dengan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Jadi menurut si Robert ini etika manajemen itu tuh mengenai tanggung jawab moral gitu teman-teman, yang terkait dengan sesuatu yang kita anggap benar atau salah. Yang nomor 2 itu ada nilai personal sebagai standar etika. Nilai dan norma dalam personal merupakan suatu hal yang penting dalam manajemen, sebab hal itu memiliki peranan penting dalam hal pengambilan keputusan dan etika manajemen. Jadi kita kalau menjadi seorang manajer, kita tuh harus memiliki etika dan norma ya teman-teman, karena supaya membantu kita dalam mengambil keputusan. Tapi bukan hanya jadi manajer aja sih, secara individu juga itu penting bagi kita untuk kita bisa mengambil keputusan yang bijak. Jadi kita harus memiliki etika dan norma yang baik. Yang nomor 3 itu ada nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai personal dibagi menjadi 2, yaitu ada nilai terminal. Nilai terminal itu merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Yang kedua itu ada nilai instrumental, adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan teman-teman. Jadi itu adalah konsep dari etika manajemen. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan etika manajemen. Jadi tujuannya itu untuk menciptakan nilai moral yang baik dan dapat diterapkan dalam organisasi atau perusahaan. Etika harus benar-benar dimiliki dan diterapkan oleh setiap manusia. Sebagai modal utama moralitas pada kehidupan bermasyarakat atau di dalam organisasi. Itu poin pentingnya ya teman-teman. Oke, sekarang ada prinsip-prinsip etika manajemen. Itu ada 5. Yang pertama itu ada prinsip otonomi. Yang kedua itu ada prinsip kejujuran. Yang ketiga itu ada prinsip keadilan. Yang keempat itu ada prinsip saling menguntungkan. Yang kelima itu ada prinsip integritas moral. Dan yang terakhir, topik yang terakhir itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi etika manajemen. Di sini ada 7 faktor. Yang pertama itu ada niat atau orientasi kerja. Yang kedua itu ada budaya organisasi. Yang ketiga ada motivasi kerja.
Yang keempat itu ada komitmen kerja. Yang kelima itu ada kepuasan kerja. Yang keenam itu ada penerapan disiplin kerja. Dan yang terakhir atau yang ketujuh itu ada pendidikan dan pelatihan etika manajemen. Oke teman-teman, mungkin materi tentang etika manajemen yang saya berikan hanya singkat. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyebutan kata, saya mohon maaf karena di sini juga saya masih sama-sama belajar. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.